Selamat datang di IJ Nauman Channel. Jangan lupa subscribe dan like ya. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Bunga Rampai, Kisah Inspiratif Alumni PGN 6 Tahun Padang dengan editor Dasmir Good dan kawan-kawan, terbitan Alumni PGN 6 Tahun Padang tahun 2023. Bukunya sudah saya tayangkan di awal tadi ya. Buku setebal 582 halaman ini berisi kumpulan tulisan para alumni PGAN 6 Tahun Padang. PGAN adalah singkatan dari Pendidikan Guru Agama Negeri. 6 tahun merupakan sebuah sekolah keguruan yang secara khusus mempersiapkan siswanya untuk menjadi guru agama Islam di sekolah dasar. Sekolah ini sudah berdiri sejak tahun 60-an dan ditutup pada tahun 1980-an karena dialihkan menjadi madrasah aliyah. Dalam rentang waktu tersebut, PGN 6 Tahun Padang telah menamatkan banyak alumninya. Angkatan alumninya ini yang spesial ditandai dengan tahun tamat. Jadi bukan dengan tahun masuk. Jadi kalau dia mengatakan alumni 69, berarti tamatnya tahun 1969. Kalau dia alumni 76, artinya tamat tahun 1976. Pencinta buku yang saya hormati, sesuai dengan judulnya, buku ini berisi kisah kehidupan para alumninya. Terdapat sebanyak 58 kisah, tentu dari 58 orang alumni juga. Mulai dari alumni yang tertua, jadi yang tertua di sinilah yang tulisannya atau kisahnya dimuat dalam buku ini, yaitu Profesor Dr. Aziz Dahlan yang tamat tahun 1965 atau angkatan 65. Sampai yang termuda itu Dr. Hajah Ulfatmi Amirsah yang tamat tahun 1982 atau angkatan 82. Dari 58 kisah itu terdapat kisah 9 orang profesor. Jadi dalam buku ini 9 alumni yang sudah profesor menuliskan kisahnya. 7 orang alumni berpendidikan doktor. Ini di luar 9 yang profesor tadi, karena kalau profesor itu sudah pasti doktor. Jadi ada 7 doktor yang bukan atau belum profesor. Sebagian besar berpendidikan sarjana atau magister. Membaca buku Bunga Rampai ini sangat menarik karena akan mengenal banyak kisah kehidupan dari berbagai profesi. Meskipun PGAN 6 Tahun Padang itu mempersiapkan siswanya untuk menjadi guru agama Islam di SD, ternyata tidak semua alumni itu bekerja sebagai guru di SD. Tentu ada juga yang jadi guru di SD. Sebagian besar para alumni itu memang berprofesi sebagai tenaga pendidik, baik itu guru ataupun dosen. Tapi juga ada yang jadi birokrat, ada yang jadi wartawan, jadi mubalik, jadi praktisi, juga ada yang jadi pengacara, ada yang jadi hakim agung, bahkan ada yang jadi menteri. Meskipun para alumni itu banyak yang telah melampaui jauh cita-cita semula. Cita-cita semula kan hanya ingin jadi guru SD, masuk PGAN itu. Tetapi banyak yang melebihi dari cita-cita itu. Jadi tidak hanya jadi guru SD. Namun mereka tetap membusungkan dada, menyatakan identitas sebagai alumni PGAN 6 Tahun Padang. Beberapa mereka dengan bangga menulis sendiri kisah hidupnya dalam buku ini. Misalnya, saya ambil beberapa contoh. Pertama, Akmal B. Arasuli. Kedua, Profesor Dr. Medir Harun, Rektor IAIN Membonjol 2001-2006. Ketiga, Profesor Dr. Mukhayyar, Direktur Pasca Sarjana UNP 2005-2013. Keempat, Nazwar Nazarudin, seorang peneliti dan juga pengusaha properti.
Kelima, Profesor Dr. Saifullah, aktivis PII, Ketua Senat UIN Imam Bonjol, tentu otomatis ya guru besar di sana. Kemudian Profesor Dr. Safruddin Nurdin, guru besar di UIN Imam Bonjol dan juga pernah menjadi Ketua Senat di UIN Imam Bonjol. Ketujuh, Zulkarnain Jabar, anggota DPR RI. Kedelapan, Busra Usman, SHMH, Hakim Agung. 9, Rozaidar ZA, Qori'ah. 10, Hanafi Kadir, Senior Spesialis CR, Inpex. Inpex ini perusahaan minyak ini. 11, Zulfa Basir, wartawan kawakan, pengusaha, sampai ke pasar modal. 12, Zi Firdaus Adnan, PhD, Kepala Indonesian Studies di University of England, Australia. Di alumni PGA yang bergelar doktor mengajar di Australia. Ketiga, Dr. Ulfatmi Amirsah, dosen UIN Imam Bonjol. Dan banyak lagi alumni yang menuliskan kisah hidupnya secara langsung. Selain itu, terdapat beberapa alumni yang tidak sempat menuliskan kisah hidupnya secara langsung. Nah, itu ditulis ulang mungkin oleh editornya. Terdapat antara lain misalnya kisah Profesor Dr. Aziz Dahlan yang jadi rektor IAIN Imam Bonjol. Kedua, kisah Dr. Fakhri Baisalam, pemilik Lembaga Pendidikan Al-Huda di Pekanbaru. Mulai dari jenjang SMP atau MTS sampai ke perguruan tinggi. Yang terkenal itu STIE Al-Hudanya. Ketiga, ada M. Jayanasti, seorang kolumnis majalah Tempo. Keempat, Dr. Suhairi Ilyas, mubalik terkenal di Sumatera Barat. Kelima, Yose Rizal, pembalap sepeda juara nasional. Jadi ada juga alumni PGA yang jago bersepeda. Keenam, Amnal Rahman, seorang diplomat. Ketujuh, Dasmir Good, konsultan ahli, juga editor buku ini. Kedelapan, Suraya Safei, ustazah di Masjid Nabawi. Jadi ustazah tetap di Masjid Nabawi, di samping jadi dosen juga di Madinah. Kesembilan, Zulbahri Munir, SHMH, alumni PGA yang bekerja di lingkungan kejaksaan, sampai jadi Kepala Kejaksaan Negeri Padang. 10, Profesor Dr. Azimardi Azra, cendekiawan Muslim yang kalibernya sudah internasional. Jadi rektor, pendiri Fakultas Kedokteran di UIN Syarif Hidayatullah dan mendapat gelar kehormatan Sir dari Kerajaan Inggris. Ada nama ke-11, Erman Umar SH, alumni PGA yang berkecimpung di bidang hukum, pengacara, menjadi Ketua Kongres Advokat Indonesia. Ke-12, Dr. Patrialis Akbar yang menjadi Menkumham. 13, Sutanzeli Asril, wartawan senior yang menjadi pimpinan redaksi koran Padang Express. 14, Profesor Dr. Yunahar Ilyas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ketua PP Muhammadiyah, dan masih banyak lagi. Karena itu tidak salah kalau dikatakan bahwa banyak pengalaman yang akan diperoleh dengan membaca buku ini. Kisah-kisah hidup para alumni ini, seperti judul bukunya, akan memberi inspirasi kepada pembaca. Terutama kisah-kisah yang ditulis langsung oleh penulisnya. Misalnya, kisah Akmal B. Ar-Rasuli yang melanglang buana menekuni berbagai pekerjaan, mulai dari diklat asuransi, konsultan manajemen, sampai jadi penerjemah. Ini bisa kita temukan pada halaman 42 sampai halaman 57. Ada kisah Mukhtar Bahar, dari anak jalanan menjadi pemberdaya masyarakat, halaman 83 sampai 96. Juga menarik sekali perjalanan hidup Dasmir Good yang semula ingin bekerja di CSIS namun batal. Kenapa batal? Ya baca bukunya ya. Akhirnya bekerja di LP3S.
sampai akhirnya juga jadi konsultan manajemen. Ini terdapat pada halaman 197 sampai 205. Kisah Safruddin Sulaiman yang bisa menjadi dekan di Fakultas Sastra UNAN, di alumni PGA yang suka bersastra dan sempat berkarir menjadi dekan di Fakultas Sastra UNAN. Ini kita temukan pada halaman 368 sampai 379. Atau ada kisah menarik Noverlimi Paraman yang kecantol dengan sesama alumni. Ini halaman 323 sampai 330. Pada halaman 327, Noverlimi mengisahkan romantisnya dengan pemuda itu. Dia menulis begini. Pada saat di Tanah Suci tahun 1974, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau si Sus ini memang jodoh saya, mudahkanlah urusan kami untuk membangun rumah tangga. Begitu ditulisnya. Juga tidak kalah menariknya kisah Zulfa Basir yang sampai merambah ke pasar modal. Dan banyak lagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Tentu tidak kalah menariknya juga kisah alumni yang dituliskan bukan oleh alumni yang bersangkutan. Misalnya bagaimana perjalanan hidup Profesor Dr. Aziz Dahlan yang tidak pernah bermimpi akan menjadi rektor IAIN Imam Bonjol pada halaman 33 sampai halaman 41. Juga ada kisah Dr. Fakhri Baisalam yang seorang loper koran sampai kuliah di Universitas Madinah. Fakhri yang setamat kuliah ditawari bekerja di San Francisco, Amerika Serikat. Tentu gajinya dolar ya, tidak rupiah. Tetapi dia lebih memilih mendirikan sekolah untuk suku anak dalam di Riau dengan membuat Yayasan Al-Huda yang kemudian mendirikan berbagai sekolah sampai ke sekolah tinggi ekonomi bersama istrinya Ratmiwati yang juga alumni PGN 6 tahun Padang. Jadi sesama alumni. Ini bisa kita temukan pada halaman 58 sampai halaman 66. Ada kisah Uni Soraya Safei, perempuan yang jadi dosen di Universitas Taibah Madinah dan jadi penceramah tetap di Masjid Nabawi. Terdapat pada halaman 222 sampai 228. Juga kisah Zulbahri Munir yang berkarir di kejaksaan sampai jadi kepala Kejaksaan Negeri Padang. Halaman 258 sampai 270. Dan banyak kisah-kisah menarik lainnya. Pencinta buku yang saya hormati, kalau akan dicatat sebagai kekurang sempurnaan buku ini adalah tidak sempatnya para editor mengeksplor kisah alumni yang sudah wafat. Misalnya, kisah Profesor Azimardi Azra, seorang cendekiawan yang sudah berlevel internasional, hanya ditampilkan dalam bentuk data mentah, tidak berupa kisah. Terdapat pada halaman 389 sampai 395. Juga tentang Sultan Zeli Asril, wartawan senior yang sudah melanglang buana keliling Indonesia dan terakhir jadi pimpinan koran Padang Express. Terdapat pada halaman 466 sampai 468. Hanya 2 halaman saja ya. Juga kisah Herman Umar SH yang jadi pengacara terkenal, pernah membela Jenderal Wiranto dan akhir-akhir ini top dengan membela salah satu geng Sambo. Dan dia adalah Ketua Ikatan Advokat Indonesia. Tapi kisahnya tidak ditampilkan, hanya 2 halaman saja berupa kurikulum vitae. Hal yang sama juga tentang kehidupan Profesor Yunahar Ilyas yang pimpinan besar Muhammadiyah dan Ketua Majelis Ulama. Terdapat pada halaman 492 sampai 494. Selain kekurang mampuan editor mengeksplor kisah alumni tersebut, tentu perlu juga dicatat bahwa buku ini belum mampu menampung kisah semua alumninya. Masih banyak alumni lain yang memiliki kisah inspiratif, tapi belum dimuat dalam buku ini. Belum sempat menuliskan kisahnya barangkali.
Bisa jadi kita berharap tentu akan muncul kisah inspiratif seri berikutnya. Pencinta buku yang saya hormati, demikianlah review buku kisah inspiratif alumni PGAN 6 tahun Padang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bagi yang berminat untuk membaca dan memiliki buku ini, itu silakan hubungi alumni PGAN 6 tahun Padang. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada review buku berikutnya. Salam dari saya, Indra Jaya Nauman.